Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Sterno. Jadi udah sebulan lah ya saya beli HP Infinix GT3 Pro gitu ya, sebulan lebih. Uh, tapi performanya sih bagus ya teman-teman. Cuman karena performanya bagus, performa tinggi gitu lah ya. HP Infinix GT3 Pro ini kebetulan sih saya suka panas lah ya teman-teman. Apalagi dipakai gaming 10-20 menit itu langsung panas lah ya teman-teman. Kemarin sih di HP Infinix GT3 Pro itu kan ada GT Gaming Kit ya teman-teman. Tapi saya cari di official store gitu, official store Infinix ini nggak ada ya teman-teman. Baik baik yang GT Gaming Kit itu sendiri ataupun bundling dengan HP-nya ya. Beberapa toko lain gitu ya, ada yang ngebundling dengan HP-nya, ada yang ngejual satuan teman-teman. Terkait dengan yang ngejual satuan tuh harga GT Gaming Kit itu sekitar 600 sampai 800 ribu lah ya. Itu ada kipasnya memang kipas khusus untuk HP Infinix GT series ya teman-teman gitu. Oke, terkait dengan itu untuk mengatasi panasnya ini ya teman-teman, HP-nya saya beli cooler lain ya. Harganya sih sekitar 140 ribuan lah ya. Mungkin teman-teman bisa cek lagi teman-teman, mungkin harganya berbeda juga di teman-teman. Namanya Optifan Cooler AX19 ya teman-teman. Ini kotaknya ya teman-teman, seperti ini. Oke, bagian selanjutnya saya akan coba untuk nge-review, ngebuka isi kotaknya dan nge-review lah ya kipasnya secara langsung gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini waktu Vancouver AX19 saya teman-teman, ini kotaknya teman-teman. Ini unitnya teman-teman, macam ini. Oke, terkait isi kotaknya ini ada unitnya gitu ya tadi ya teman-teman. Unitnya terus ini ada ucapan terima kasih, kartu ucapan terima kasih ya teman-teman dari brand Optri-nya. Terus ini ada bonus ya teman-teman, heatsink ya teman-teman. Jadi heatsink ini nanti berfungsi sebagai penempel magnet ya teman-teman. Ini contohnya kalau di HP-nya seperti ini ya teman-teman. Ini HP Infinix GT3 Pro saya, ini saya tempelnya di case ya teman-teman. Jadi ini ada case-nya, saya tempelnya di sini. Sebenarnya sih di saran kotaknya yang ini ya teman-teman, yang how to use ini bahasa Cina terus ada bahasa Inggris. Ini sih disarankan untuk ditempel langsung ya teman-teman. Jadi dia bersentuhan langsung dengan HP-nya. Tapi saya nggak lakuin ya, soalnya saya mau pakai magnet dan khawatirnya magnetnya perlu dicabut ya teman-teman. Jadi khawatirnya magnet perlu dicabut dan agak susah dicabut. Nah, paling sih hanya ngebuang case-nya gitu ya teman-teman. Atau mungkin sebenarnya sih bisa dibuka ya teman-teman, cuman nggak bisa ditarik gitu ya teman-teman. Ini tuh nggak bisa ditarik ya teman-teman, nggak bisa ditarik gini. Ini sih agak susah untuk ditarik, katanya sih digeser kan teman-teman. Tadi digeser, tapi ini sih saya belum coba ini caranya gimana. Jadi agak susah ditarik ya teman-teman. Tuh udah, ini bonus kartu ucapan terima kasih. Terus dalamnya ini ada kotak tadi teman-teman, kita pilih tangan unitnya. Terus dalam kotaknya juga, dalam kotak paket ini ya teman-teman, ini ada penjepitnya. Jadi ini bisa dijepit ya teman-teman di HP-nya. Kemudian ada magnet juga, ini bawaan ya teman-teman, magnetnya ini ya, ini bawaan gitu. Terus ini kartu quality control ya, QC Pass ya. Ini kurang jelas ini tuh. Ini sih backgroundnya agak susah untuk
supaya jelas ya teman-teman. Kipas kipas ini nggak tahu ini kayaknya untuk penempel ya, dua ya. Jadi ini kita langsung masukin aja, dan mungkin kita akan coba untuk hidupkan ya teman-teman. Kita masukin hasilnya, kita masukin juga semua bonus heatsinknya teman-teman. Jadi teman-teman terkait dengan heatsink tadi, modelnya itu sebenarnya modelnya kan seperti ini ya. Jadi ini nanti keluar dari sini, nanti dia bisa nyebarin pendinginnya di sini ya. Soalnya kan mesin HP sih di sekitar sini ya teman-teman. Gitu. Jadi gitu modelnya teman-teman, model heatsink ya. Terkait dengan unit pendinginnya ya teman-teman. Ini kalau ini kita perlu colok ya teman-teman. Di bagian belakang sini itu jelas, oke. Di situ ya teman-teman. Di spesifikasi ada input 5 volt ke 2 ampere, artinya perlu 10 watt ya teman-teman untuk kondisi pendinginnya supaya bisa bekerja cukup baik ya teman-teman. 10 watt, terus di kanannya ada frozen 5 volt kali 3 ampere, artinya ini perlu daya 15 watt ya supaya bisa mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius ya teman-teman, suhu kulkas ya teman-teman. Oke, kita langsung coba teman-teman. Ini chargernya charger Infinix ya teman-teman, 15 watt ya minimal ya. Jadi ini daya yang disalurkan Infinix ini udah maksimum. Kita coba. Oke, ini langsung hidup ya teman-teman. Jadi pas dicolok dia langsung hidup. Ini ada indikator suhunya teman-teman. Ini terus jalan di level 1 ya teman-teman. Ini sih ada beberapa level, ada 3 level pendingin ya, 3 level kipas. Ini masih turun teman-teman. Jadi ini untuk lampu ini teman-teman, ini RGB ya teman-teman. Tapi dia perlu diingat kalau lampu ini nggak bisa diatur ya teman-teman. Jadi ini RGB-nya di level 1, RGB muter ya teman-teman, level 1. Di level 2 dia RGB ganti-ganti warna asal semua bagian. Ini di level 2 dia udah mulai bisa nyentuh di bawah di minus 3 derajat Celcius ya, minus 4. Kemudian di level 3 nya ini nggak bisa berubah warna lagi ya di level 3, tapi pendinginnya naik lagi, makin naik ya kekuatannya. Ini bisa nyentuh di minus 8 derajat ya. Oke, bagian depan ini kelihatan basah ya teman-teman. Ini kalau kita arahkan ke cahaya ini ada kelihatan basah ya teman-teman. Ini kita elap, nah ini air ya teman-teman, kelihatan basah. Dan setelah kita elap gitu, ini nanti dia akan turun suhunya di 6 derajat ya. Jadi dia ukur suhu di permukaan cooler ya teman-teman gitu. Oke, untuk selanjutnya ini kalau kita pencet lagi ini dia akan mati gitu. Oke, mati ya. Mati. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi ini dia bisa dimatiin walaupun dicolok ya teman-teman. Untuk bagian selanjutnya saya akan coba tes di HP ya teman-teman. Tes di HP, target saya sih di 35 derajat ke bawah ya untuk suhu baterainya. Biasanya sih ini kalau nge-gaming ini HP saya sih bisa nyentuh suhunya baterainya di 40 derajat Celcius ke atas ya teman-teman. 40, hampir 43 gitu lah.
Oke teman-teman, jadi itu pada bagian selanjutnya saya akan coba berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dia bisa balik ke 35 derajat setelah sesi gaming, sekitar 10-20 menit ya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah beres sesi gaming ya teman-teman. Tadi pakai untuk puterin waves ya teman-teman, dan ini kita buka ini di sekitar 43 derajat Celcius ya teman-teman. Untuk suhu baterai, suhu CPU ini udah hampir 90 ya teman-teman. Jadi kita akan coba dinginkan. Ini saya akan colok ya teman-teman. Coloknya ini level 1, kita langsung ke level 3 aja. Kita lihat kecepatan penurunan suhunya, ini kita langsung tempel saja teman-teman. Jadi nanti ini seperti ini ya. Jadi untuk suhunya ini di 19 derajat ya teman-teman. Ini sih nggak kelihatan di webcam, nggak susah kelihatan di webcam. 19 derajat Celcius ya teman-teman. 14 ini turun. Nah ini kita lihat di suhu HP-nya sih, kita lihat suhu HP-nya masih 43. Oke, ini sudah mulai teman-teman. Jadi kita akan tunggu ya teman-teman, apakah bisa turun, seberapa lama dia butuh waktu untuk turunnya ya. Mungkin saya akan coba untuk sekarang untuk aplikasi ya teman-teman. Untuk aplikasi buka lagi atau tutup. Oke, 43,6 suhu CPU di 70. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, jadi di sini udah turun ke angka di bawah 35 derajat ya teman-teman. Ini baterainya udah 34 derajat,9 derajat Celcius ya teman-teman. Terus untuk CPU ini masih kadang-kadang di 50, kadang bisa turun di 50 bawah, kadang bisa naik ke 50 ke atas. Ini 70 tadi. Tapi ini untuk CPU sih ini udah bagus ya teman-teman. Tadi udah di 34, tadi udah sebetulnya ini nggak tahu naik lagi kenapa. Terkait dengan suhunya ya teman-teman, di permukaan coolernya ini 9 derajat Celcius ya teman-teman. Di permukaan coolernya ya. Oke, jadi ini waktu perekaman sih 16 menit lah ya. Kurangi semenit 2 menit jadi 14 menit lah ya, perlu waktu untuk nurunin suhu dari 43an ke 35an gitu ya teman-teman, derajat Celcius gitu. Teman-teman, jadi itu pengujiannya. Oke teman-teman, jadi itu hasil pengujian untuk Actrevan Cooler AL19 ya teman-teman. Ini kalau saya mungkin untuk harganya ya teman-teman, harganya terakhir kali saya screenshot itu 140.000 ya teman-teman, dan untuk harga pembelian saya itu termasuk diskon dan ongkos kirim dan termasuk biaya lain itu harganya 133.000 ya teman-teman. Terus apakah bagus teman-teman? Ini kalau untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya sih cukup bagus lah ya, 15 menit cukup lah ya untuk mendinginkan HP ya, dari gaming 10-20 menit. Tapi kalau untuk penggunaan konstan saya tidak menyarankan lah ya untuk pakai Actrevan Cooler AL19. Sebenarnya sih ada yang lebih bagus lah ya teman-teman di pasaran, yang kipasnya lebih kencang gitu ya, tapi memang biasanya perlu diingat ya teman-teman, perlu dibaca terkait dengan daya ya.
dayanya, biasanya sih dayanya bisa lebih tinggi ya teman-teman, untuk penggunaan kipas yang lebih kencang gitu ya. Perlu dipastikan chargernya support, kabelnya juga support gitu ya, kabel USB untuk tersambung ke kipasnya gitu ya. Kalau dari beberapa video di internet yang saya lihat sih, kalau yang ingin benar-benar dingin banget dan bisa dipakai gaming konstan sih mungkin di 500 ribuan ke atas lah ya memang ya, teman-teman. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari yang memang mungkin karena ini performa tinggi ya teman-teman, kadang di aplikasi biasa juga dia bisa langsung bisa panas juga ya kalau lama-lama dipakai ya teman-teman. Terus kalau untuk gaming dia 10-20 menit tuh panas banget lah ya teman-teman, naik 10 derajat celcius di suhu baterainya, dan suhu CPU-nya itu ditembus 80-100 derajat ya teman-teman. Jadi kalau untuk gaming konstan ini kurang saya sarankan, tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari ini masih bisa lah ya, 140 ribuan gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ada penjelasan lain gitu ya, ada yang kurang dari video ini ataupun mau cerita terkait dengan produk lain ya teman-teman, produk cooler lain, mungkin bisa di kolom komentar ya teman-teman, atau mungkin dibuat video baru ya teman-teman, dengan review produk lain ya teman-teman, yang mungkin bisa lebih bagus dengan harga yang sama gitu ya. Jadi itu teman-teman. Kalau tidak suka dengan video ini silahkan di dislike aja, dan kalau suka silahkan di like, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.